Yang berikutnya ketika ada perintah saum yang hari ini sedang kita laksanakan, awalnya perintah saum ketika Allah berfirman kepada Rasulullah dan para pengikutnya, dan Allah berikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat itu sebelum Rasulullah melaksanakan saum di bulan Ramadan, beliau saumnya seperti nabi-nabi terdahulu. Kadang-kadang beliau melaksanakan saum Sa'ban. Beliau melaksanakan saum seperti saumnya Daud. Beliau saum seperti saumnya ketika Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Jadi tidak tentu. Maka akhirnya turunlah ayat untuk beliau dan tentunya para pengikutnya kewajiban saum. Nah, saum yang beliau lakukan serta umatnya, tahapan pertama berbentuk ikhyar. Pernah dengar ikhyar? Jadi saumnya berbentuk ikhyar. Jadi ikhyar itu bagaimana? Ikhyar itu pilihan. Kalau kira-kira kita ini mampu melaksanakan saum, maka kita saum. Tapi kalau kita mampu, tapi kita malas melaksanakan saum, nggak mau saum, maka kita membayar fidyah. Walhasil pada saat itu, sebelum diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagian besar pengikut Nabi Muhammad SAW itu mereka mengambil fidyah. Jadi yang puasa sedikit, kebanyakan mereka ngambil bayar fidyah. Apa itu bentuknya? Ta'amun miskin, memberi makan kepada orang miskin. Kan enteng. Ya, bagi yang punya duit, ngasih makan orang miskin itu enteng. Kecuali memberi makan kepada orang kaya. Kalau orang miskin sekarang standar kita makan berapa sih? Paling 10 atau 15 atau 20 ribu, hanya segitu. Tapi kalau puasa luar biasa, ya, kita lakukan dari semenjak fajar sampai datangnya maghrib, dan kita menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Baru setelah mereka melakukan saum dengan cara begitu bertahun-tahun, baru Rasulullah SAW dapat perintah berikutnya yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum shahra falyasumhu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bagi siapa saja pengikut Nabi, ketika mereka masuk dan menyaksikan masuknya bulan Ramadan dan kita berada di dalamnya, maka kita wajib melaksanakan puasa, siapa saja, ya, kecuali memang udzur syar'i. Nah, kalau yang udzur syar'i itu semacam apa? Yang sakit, yang kira-kira kalau sakit kita tahu persis bahwa kata dokter sakitnya ini akan menjadikan tambah parah kalau kita seandainya melaksanakan saum. Nah, kalau itu dinamakan udzur syar'i. Atau kita dalam bepergian jauh tapi bukan untuk maksiat, yaitu dalam rangka kita menegakkan din Allah atau sabilillah yang kita kenal dengan ibnu sabil. Nah, dua kriteria inilah boleh membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya kalian mau melaksanakan saum, itu lebih baik, ya. Ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berikutnya, puasa yang pada saat itu dilakukan oleh Rasulullah dan para pengikutnya tidak seperti sekarang. Ya. Kalau dahulu bagaimana cara puasanya? Cara puasanya itu, ya, seumpama kita pagi nih,
kita pagi, terus kita berpuasa dan kita kerja sampai asar kita masuk bekerja. Nah biasanya orang yang kerja keras setelah kita sholat asar itu paling enak sambil nunggu maghrib kita rebahan. Ya, akhirnya kita ketiduran. Nah maka orang yang sudah ketiduran ini tidak boleh makan lagi sampai dia nanti ketemu lagi saat dia tidak tidur. Jadi ada yang puasanya ini sampai 24 jam gara-gara ketiduran. Maka pada saat itu ada salah satu sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau menceritakan bahwa suami saya kerja keras sehingga beliau ini ketika menunggu buka puasa akhirnya beliau ketiduran. Dan setelah bangun akhirnya sudah berganti lagi suasana yang berbeda. Maka akhirnya yang terjadi suami saya pingsan. Nah, maka dijelaskan dalam ayat berikutnya, hatta yatabayyan. Kapan kita berpuasa? Dari fajar sampai tampak. Apa itu di dalam Al-Quran itu? Benang merah dan benang putih. Baik, kita hari ini tentunya selaku pengikut Rasulullah SAW yang tidak lebih baik dari zaman setelah Rasulullah tiada. Artinya kita hari ini sadari betul bahwa kita umat Nabi yang tidak lebih baik daripada umat Nabi yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat beliau. Maka tentunya keimanan pun tidak sama. Kemampuan kita, pengorbanan kita jauh berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita hari ini melaksanakan saum, khususnya yang memang kita nggak punya manisan yang tetap, itu yang dilakukan hanya ritual-ritual kecil saja. Kita sudah sahur, terus mengikuti sholat subuh, kuliah subuh, ngobrol tidak lama, baca Quran. Setelah itu kita tiduran tuh, ya tiduran jam 10, jam 11 kita bangun, buka Al-Quran lagi, sholat zuhur berjamaah. Sampai kita ketiduran lagi, nanti baru sholat asar. Nah setelah sholat asar ya macam-macam, ada yang mereka memburit, ada yang iftar jami, baru sambil menunggu datangnya maghrib. Itu hal yang sepele sebenarnya, ringan kita lakukan. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dahulu, ketika baru saja Allah perintahkan kepada Rasulullah dan para pengikutnya untuk masuk di tahun pertama pelaksanaan saum, apa yang terjadi? Masih ingat? Rasulullah SAW puasa pertama, ya, tidak seperti kita hanya puasa saja, tapi yang terjadi pada saat itu apa coba? Masih ada yang ingat? Yaitu yang tidak disangka-sangka dan tetap tidak pernah Rasulullah mempersiapkan dari sebelumnya. Itulah yang kita kenal dengan perang Badar Al-Kubra, yaitu perang Badar. Coba untuk bayangkan, bulan puasa, semua pengikut Rasulullah berpuasa. Yang kedua, tidak ada niatan dan persiapan untuk berperang. Tapi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sengaja menyerang Rasulullah dan para pengikutnya dengan alasan mereka dendam terhadap harta-hartanya yang tidak mampu dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW setelah diperintahkan oleh Allah, innal ladzina amanu hajaru wa jahidu, untuk berperang, baru Rasulullah mengajak, menyampaikan ada berita hayal kita, dan teriakan Rasulullah itu disambut oleh sahabatnya di saat bulan puasa hanya 314 orang saja. Berapa jumlahnya? 314. Cuma 314 yang siap diajak perang di bulan suci Ramadan. Antum hari ini bicara perang, itu tidak
tidak khawatir dan tidak takut seperti yang terjadi pada sahabat Rasulullah. Karena apa kita hari ini menyaksikan perang hanya di TV, hanya di HP, dan kita sendiri belum pernah perang, sehingga kita tidak tahu suka dukanya orang berperang. Rasulullah SAW belum pernah mengajarkan tentang berperang. Rasulullah baru mengajarkan ajaran-ajaran ritual saja. Tapi pada saat itu ketika Rasulullah melaksanakan saum dengan pengikut yang tidak banyak, tiba-tiba Allah memerintahkan untuk berperang. Wajar saja kalau pengikutnya hanya sedikit. Sementara yang harus dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah yang tidak seimbang. Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya mempersiapkan tentara-tentaranya berjumlah kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang. 700 orang berpakaian seragam lengkap dengan baju besinya. Sementara Rasulullah SAW hanya 7 orang yang memakai seragam baju besi. Nah, baju besi, coba aku bayangkan. Sudah puasa harus memakai baju yang dibuat dari besi. Dan itu umat Muhammad hanya sekitar 7 orang saja yang punya baju besi. Orang-orang kafir Quraisy 700 dengan 300 penunggang unta dan 300 penunggang kuda. Sementara Rasulullah SAW hanya 6 ekor unta yang dibawa oleh Rasulullah. Kekuatannya tidak seimbang. Ya, dari cara pakaiannya pun jauh tidak seimbang, jumlahnya pun tidak seimbang. Binatang-binatangnya yang mendukung peperangan juga tidak seimbang. Maka wajar saja pada saat itu Rasulullah memberikan semangat kepada 300 orang. Apa kata Rasulullah? Barang siapa umatku yang hari ini ikut bersamaku untuk bersama-sama perang Badar, baik dia terbunuh sekarang maupun nanti, semua umatku masuk surganya Allah. Jadi yang meninggal ataupun yang tidak meninggal dalam peperangan ini semuanya masuk surga. Karena apa? Saking bahagianya Rasulullah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Karena jumlah yang tidak seberapa harus berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu yang berbunyi qalu rabbunallah summa istaqamu latanazzalu alaihimul malaikah. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah summa istaqamu, sampaikan kepada umatmu semua wahai Muhammad yang sudah meyakini bahwa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi pengikut engkau Muhammad, dan mereka istiqomah siap untuk melaksanakan perang Badar di bulan Ramadan ini, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan kami turunkan di tengah-tengah pasukan tentara Islam beberapa malaikat, 5.000 tentara malaikat yang Allah turunkan dari langit. Enggak Allah turunkan dulu kan? Ya. Kalau Allah turunkan dulu malaikat, mereka nggak mau berangkat. Ngapain kita berangkat? Malaikatnya sudah ada 5.000. Tapi ketika dalam keadaan mereka khawatir dan ketakutan manusiawi karena kita lihat kekuatannya, Allah memberikan motivasi, kekuatan lahir dan batin dengan Allah sampaikan akan kami turunkan bantuan tentara yang turun dari langit. Maka akhirnya semangatnya pun timbul kembali dan kemenangan pun di pihak kaum muslimin. Nah, ini gambaran bagi kita. Hari ini kita pengikut Rasulullah, umat-umat Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita sadar betul bahwa kita tidak lebih baik dari orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Maka ketika kita hari ini yakin betul bahwa kita belum telah mendengar jaminan bahwa kita ini penghuni surga, pasti masuk surga, belum pernah ada bisikan itu, maka tentunya kita hari ini harus lebih persiapan kita untuk melayakkan diri kita, memantaskan diri kita agar kita termasuk orang-orang nantinya menjadi penghuni surganya Allah.